Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan kita uh, bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Dan saya menghargai waktu dari teman-teman yang hadir, yang menyediakan waktunya untuk belajar Alkitab. Karena uh, sangat jarang ya orang mencari Tuhan di zaman modern seperti ini. Di mana media sosial begitu membanjir ya. Ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, yang mana kita bisa akses itu semua di saat ini gitu. Tetapi puji Tuhan, saya dan teman-teman memilih untuk hadir belajar bersama di tempat ini. Semoga pilihan saya dan teman-teman tidak sia-sia dan ketika kita keluar dari Zoom meeting ini kita akan membawa berkat dan kita bisa menjadi berkat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu untuk kasih karunia yang besar pada masing-masing kami. Saat ini kami akan mendengar dan pelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami untuk mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa yang Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, uh, kali ini saya tidak pakai slide. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dan judul dari pelajaran kita uh, malam ini adalah tekun dalam doa, persistence in praying. Oke, tekun dalam doa. Dan pelajaran kita didasarkan pada Lukas 11, dan topik kita malam ini ditulis dalam 3 Injil ya, yaitu Injil Lukas, Matius, dan Injil Lukas dan Matius maksudnya, tentang hal berdoa gitu. Ketika tentang bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Mungkin bagi sebagian orang eh, sangat bertolak belakang ya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha mengetahui gitu, ya kan? Ngapain kita sampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan sementara Tuhan mengetahui apa yang kita mau gitu. Mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu eh, sama seperti sebuah relationship ya antara suami dan istri gitu. Bayangkan eh, kalau yang sudah berpasangan di sini bisa mungkin dia tahu suaminya mengasihi dia, tapi kan kita harus ungkapkan itu dalam tindakan atau perkataan gitu. Eh, bisa saja bisa saja orang bilang, oh saya mengasihi engkau, tapi dia nggak bilang itu kasih, dia tidak ungkapkan itu. Sama seperti tadi si Sani membuka dengan pembukaan bahwa kita manusia itu butuh yang namanya konek, eh, konektivitas gitu. Jadi makanya ada media sosial ya. Kenapa kita gabung di media sosial ya karena kita mau berbicara dengan orang itu. Ya, kita mau berhubungan dengan orang. Ada komunikasi di sana. Bayangkan ada suatu hubungan tidak ada komunikasi gitu. Jadi kering ya. Jadi tidak ada. Dan itulah yang menariknya yang kita akan pelajari malam ini. Tuhan membutuhkan, bukan kita membutuhkan Tuhan dalam berkomunikasi. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Dia ingin Dia ingin kita memiliki relationship dengan Dia. Untuk lebih jelasnya, kita kembali ke belakangnya. Ketika awalnya manusia diciptakan, Tuhan selalu direct communication dengan manusia. Dia berbicara dengan Adam dan Hawa direct gitu. Dan yang menjadi masalah adalah eh, pembicaraan secara langsung itu sudah terputus gara-gara dosa gitu. Makanya saya bilang yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Jadi yang awalnya Tuhan berbicara langsung dengan kita, akhirnya terputus akibat adanya dosa. Oke. Dan ketika manusia mau berbicara dengan Tuhan, harus
melalui perantara. Kalau di zaman Perjanjian Lama, mereka berbicara kepada melalui imam gitu. Jadi, tetapi sampai saat ini konek hubungan kita dengan Tuhan masih bisa dilakukan melalui doa. Jadi, pertanyaan kita selanjutnya, untuk apa itu doa? Apakah untuk Tuhan atau untuk kita? Oke. Ternyata doa itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Oke. Untuk membuka diri kita terhadap Tuhan. Oke. Mari kita buka Matius, karena ada di dalam Matius juga. Mari kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah kisah di mana Yesus dimintai murid-muridnya untuk diajarkan berdoa. Oke. Di mana murid-muridnya meminta Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan kisah ini ada di dalam Lukas juga, Lukas 11, dan hal yang sama juga ada di Matius 6. Yesus katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kalau kalau teman-teman lihat eh, konstruk atau susunan daripada doa ini sangat menarik ya. Ada puji-pujian di sana, ada permohonan di sana, ada pengakuan dosa di sana, dan juga eh, ada permohonan dan ucapan terima kasih. Oke, ucapan syukur. Jadi seringkali kita berpikir kalau berdoa itu hanya meminta gitu, oke? Tetapi di dalam doa ada puji-pujian, ada pengakuan dosa, ada ucapan syukur juga. Jadi seringkali kita uh, terpaku kepada kalau doa itu hanya uh, meminta gitu. Oke. Kalau kita lihat dalam kalimat doa yang diajarkan Yesus sih sangat sangat menarik ya. Dimulai dengan Bapa kami yang di sorga gitu. Ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, kenapa? Ini yang menarik ya, meskipun kita berdoanya sendiri, kita selalu mau bilang Bapa kami yang di sorga. Harusnya kan kalau kita yang berdoa, bukan Bapa kami lagi, Bapakku yang di sorga, ya kan? Tetapi kenapa meskipun kita sendiri yang berdoa, kita selalu mengatakan Bapa kami gitu. Oke? Ini menunjukkan bahwa eh, saudara-saudara seiman kita itu saudara kita juga, saudara gitu. Jadi ketika kita memiliki Bapa yang sama, artinya saudara-saudara kita seiman itu adalah saudara kita. Oke. Oke. Hal yang lain adalah Bapa kami ini, Bapa kami yang ada di sorga. Kenapa yang dia bilang? Ada ada tempatnya di sini, di sorga. Bapa kami yang di sorga. Karena di dalam Alkitab ada Bapa lain juga. Matius 8 ayat 44. Oke. Kamu melakukan kehendak Bapamu. Siapa itu yang dimaksud Yesus? Yaitu iblis, pembunuh. Oke. Jadi ada Bapa lain gitu. Jadi kalau tidak ada di sorga, kalau tidak ada kata di sorganya, bisa saja Bapa kami itu merujuk kepada Bapa yang lain, yaitu iblis ya. Karena iblis tidak ada di sorga, ya tidak mungkin dia. Oke. Jadi Bapa kami yang ada di sorga. Jadi ya, lengkap dia. Jangan sampai kita memohon kepada Bapa yang lain gitu. Yang ada di tempat lain gitu. Oke, dia bilang dikuduskanlah namamu. Nah, mungkin pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dikuduskanlah namamu? Apakah nama Tuhan itu tidak kudus? Oke, dikuduskanlah namamu. Apakah nama Tuhan tidak kudus? Makanya kita bilang dikuduskanlah namamu. Oke.
Yang dimaksud di sini ada dikuduskanlah namamu, artinya karena kita yang berdoa, bagaimana nama Tuhan bisa dikuduskan? Bagaimana nama Tuhan bisa dikuduskan? Yaitu melalui hidup kita. Jadi kita sedang meminta, kuduskanlah namamu di dalam aku. Contohnya gini, kalau kita punya anak, terus dia berbuat jahat, nama siapa yang rusak? Tentunya nama orang tua kita kan. Jadi bukan Tuhan itu tetap kudus. Kita nggak berdoa juga dia tetap kudus. Tetapi dikuduskanlah namamu di sini artinya kita yang kita yang digunakan Tuhan supaya nama nama dia tidak rusak oleh kita. Oke. Datanglah kerajaanmu. Oke, datanglah kerajaanmu. Eh, kerajaan Tuhan itu mencakup sampai di mana gitu. Sampai di termasuk bumi ini gitu. Oke. Dan orang-orang kerajaan itu adalah saya dan teman-teman gitu. Jadi artinya maksudnya kita hidup sebagai seorang warga kerajaan surga itu mulai dari bumi ini. Artinya karakter surga itu harus kita hidupkan dari sekarang. Oke. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ini yang menarik ini. Seringkali kita berpikir, kenapa kita harus berdoa setiap hari? Kenapa kita nggak berdoa seminggu sekali atau sebulan sekali? Atau meminta makanan itu eh, sebulan sekali kan? Lebih lebih hemat waktu gitu. Tetapi ini yang menariknya. Berikanlah kami makanan pada pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke? Ingat eh, kisah mana di perjanjian kisah mana di perjanjian lama? Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka mengambil mananya setiap hari gitu. Kenapa Tuhan nggak turunkan mana seminggu sekali saja gitu? Oke? Oke. Kenapa harus setiap hari? Dan yang menariknya, ada waktu di mana mereka mengumpulkan mana satu kali untuk 2 hari. Nah, pertanyaannya kan, kenapa nggak dilakukan hal yang sama untuk hari-hari sebelumnya? Gitu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus bergantung kepada Dia. Oke, depend kepada Tuhan. Oke. Pertanyaan kita adalah, kenapa kita harus bergantung sama Dia? Gitu. Oke. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Itulah sebabnya upah dosa itu maut. Kenapa upah dosa itu maut? Karena kalau kita tidak bergantung kepada sumber hidup, kita pasti otomatis mati. Oke? Jadi kenapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sumber hidup. Itu jawabannya. Kenapa upah dosa itu maut? Karena kita sedang berpisah dari sumber hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Oke? Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Dan yang menariknya di sini bilang, eh, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Oke? Bukan banyak-banyaknya, tapi secukupnya. Oke? Nah, ini yang menarik bagian ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, hati-hati kita berdoa, doa Bapa kami ini. Karena kalau kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi standar yang kita minta adalah seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mengampuni orang setengah-setengah, jadi kita sedang meminta Tuhan untuk mengampuni kita seperti kita mengampuni orang setengah-setengah. Itu kan konsekuensi logisnya dari kalimat ini kan. Ampunilah kami
kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita ngampuni orang setengah-setengah, terus kita doa Bapa kami, kita sedang meminta Tuhan mengampuni kita setengah-setengah, seperti kita mengampuni orang yang kita ampuni. Jadi kalau kita doa Bapa kami, kita juga harus melakukan apa yang kita ingin Tuhan lakukan kepada kita. Dan kita juga harus lakukan itu kepada orang lain. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Oke, seringkali kita pikir Tuhan yang bawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi maksud dari kalimat ini adalah bukan Tuhan yang membawa kita ke dalam cobaan, tetapi kita sendiri yang membawa diri kita ke dalam cobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, pada yang jahat. Oke, itu adalah isi daripada doa Bapa kami. Dan yang menariknya, Yesus tidak berhenti di situ, gitu. Oke, ketika dia mengajarkan murid-muridnya berdoa, setelah itu dia memberikan sebuah perumpamaan, ya. Dan latar belakang dari perumpamaan ini adalah keadaan Palestina di zaman dulu, di mana keramatamahan itu adalah sebuah bagian dari kehidupan dari orang-orang di zaman itu, gitu. Oke, seperti suatu kewajiban, gitu. Jadi kalau ada orang tamu datang, ya mereka wajib memberikan memberikan tumpangan, gitu. Mungkin teman-teman ingat ya cerita tentang Abraham, gitu. Ketika dia dikunjungi tiga malaikat itu, yang mana satu itu adalah malak Yahweh, gitu, malaikat Tuhan. Oke, dia bilang mampirlah dulu, nanti sambung lanjutkan lagi perjalanannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa tradisi orang Timur Tengah adalah hospitality, gitu. Jadi mereka mau membuka rumah mereka untuk orang datang. Dan yang terjadi dengan orang dalam perumpamaan ini, tidak ada makanan, gitu. Oke, makanannya terbatas, gitu, karena dia tidak harap orang datang bertamu, kan. Jadi dalam perumpamaan itu orang tidak memiliki roti, tetapi dia tidak memiliki roti, lalu dia menghadapi dilema. Dilemanya adalah dia akan menjadi tuan rumah yang buruk atau mengganggu tetangganya di malam hari, gitu. Jadi dilemanya gitu. Apakah dia mau dianggap sebagai tuan rumah yang tidak baik karena tidak bisa memberi makan tamunya, atau mengganggu tetangganya pada malam hari, gitu, dengan meminta roti. Lalu dia memutuskan untuk mengganggu tetangganya, temannya, dan mungkin itu pilihan yang lebih baik. Oke, kalau saudara-saudara buka Lukas 11 ayat 5-6, di situ perumpamaan itu dimulai, ya. Di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabat yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Oke, jadi kita tahu latar belakangnya bahwa seorang ini kedatangan tamu dadakan dan dia tidak punya roti. Jadi dia meminjam roti kepada sahabatnya. Oke, ayat 78. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oke. Ayat 9-10,
Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 11-12. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepadanya? Itu ganti ikan, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke. Jadi eh, dari perumpamaan ini mungkin kita berpikir bahwa oh, yang tuan rumah ini adalah Tuhan ya, dan kitalah yang mengetok-ngetok itu, ngetok-ngetok pintu itu. Oke. Tapi yang menariknya di sini adalah ternyata cerita ini tidak sedang menyamakan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Tetapi justru ini perbandingan. Oke. Justru perumpamaan ini adalah perbandingan kontras. Karena kenapa demikian? Kalau kita lihat di ayat di ayat 13 ya. Di ayat 13 di sana dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke. Jadi Yesus sedang membandingkan orang tadi yang sudah malam-malam, mungkin dia nggak mau bangun ya, tetapi dia bangun juga gitu. Dia saja yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik. Gitu. Oke. Tetapi apalagi Bapamu yang di sorga. Oke. Ini yang menarik. Pemberian apa yang baik menurut Bapa di sorga? Lukas 11 ayat 13 katakan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ternyata pemberian yang baik menurut Tuhan adalah bukan harta, bukan kekayaan, tetapi Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaan kita adalah, kenapa pemberian yang baik menurut Tuhan adalah Roh Kudus? Oke. Ingat nggak janji Yesus kepada murid-muridnya? Aku akan pergi dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Oke. Apa pekerjaan penolong yang lain itu? Oke. Dia akan menginsafkan orang akan dosa. Oke. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosa. Jadi justru yang dimaksud Tuhan pemberian yang baik adalah Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus, artinya ketika kita menerima Roh Kudus, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari dosa. Ketika kita menjauhkan dosa dari kita, kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Ingat tadi ya, yang memisahkan kita dari dosa adalah yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa kita, oke? Dan ketika kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan, artinya secara tidak langsung kita sedang mohon kepada Tuhan menghilangkan pemisah tadi, yaitu dosa. Oke? Jadi itu. Jadi yang Tuhan mau dari kita adalah meminta Roh Kudus. Dengan kita meminta Roh Kudus, otomatis kita diinsafkan dari dosa. Artinya kita sedang memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Karena tidak ada lagi pemisah tadi. Oke? Jadi ya, jadi Tuhan ingin kita
meminta Roh Kudus. Tetapi yang menariknya adalah kita tidak suka meminta Roh Kudus gitu. Kita tidak suka eh, eh, Roh Kudus menguasai hidup kita. Kenapa? Teman-teman baca aja kisah para murid-murid Yesus. Ketika mereka dicurahi Roh Kudus pada hari Pentakosta, bagaimana hidup mereka? Hidup mereka dikejar, dianiaya karena memberitakan Injil. Pertanyaan kita kepada kita adalah apakah kita siap? Gitu. Mungkin kita tidak dianiaya, gitu. Mungkin kita tidak dikejar-kejar karena Yesus. Tetapi penderitaan kita adalah bagaimana melepaskan dosa-dosa kesayangan kita yang kita suka sekali untuk lakukan. Penderitaan kita adalah bagaimana saya meninggalkan dosa-dosa kesayangan saya kalau Roh Kudus tinggal di dalam saya. Oke. Itu yang menghalangi kita untuk meminta Roh Kudus itu. Karena konsekuensinya kalau kita dicurahi Roh Kudus, perubahan hidup kita akan drastis gitu. Kita akan melawan dunia ini gitu. Kita akan bertentangan dengan manusia lama kita. Dan itu kita tidak suka. Karena kita terlalu cinta dengan kedagingan kita. Maka yang kita minta adalah ya harta, kekayaan, semua yang senang-senang kan. Tetapi giliran meminta Roh Kudus, nanti aja. Karena kita tidak siap. Dan justru itulah pemberian yang terbaik yang menurut menurut Tuhan. Jadi Tuhan dapat dijangkau dan kita dapat datang kepadanya kapan saja dan dalam hal apapun. Yesus ingin kita membayangkan diri sebagai orang yang membutuhkan roti. Bayangkan saudara kalau lapar, pasti saudara akan bermohon kan untuk memenuhi kebutuhan perut gitu. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus gitu. Jika ia cukup berani untuk meminta kepada tetangganya di tengah malam, terlebih lagi kita harus dengan tekun mencari karunia-karunia surgawi. Jangan menyerah saat mencari Tuhan dalam doa. Teruslah mengutuk. Oke. Jadi sebagaimana kita meminta makanan jasmani, begitu juga dengan kebutuhan rohani kita. Melalui perumpamaan tentang sahabat yang gigih, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu dapat dijangkau dan didekati. Bagian-bagian lain dari kitab suci menjelaskan bahwa Yesus membuka jalan bagi kita untuk mendekati Bapa di sorga. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi, Yesus adalah perantara kita kepada Bapa. Oke. Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, di awal Tuhan berbicara muka dengan muka. Dan ketika dosa ada pemisah. Dan ketika kita baca di kitab Wahyu, kita akan berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Muka dengan muka nanti, kita akan berbicara dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah. Jadi, yang penting dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Sebagaimana kita juga dengan pasangan atau dengan siapa saja di tempat kerja, kita ada komunikasi. Begitu juga dengan pencipta kita. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi dia ingin atau ada relasi di sana. Oke. Ada hubungan di sana. Dan saya pikir itu saja pelajaran malam ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Silakan. Tuhan berkati. Amin. Ada amin ya teman-teman. Terima kasih Bro Pascal sudah sharing firman Tuhan. Mungkin
eee, pesannya itu semuanya daging ya. Jadi benar-benar isinya itu benar straightforward dan saya pikir kita mengerti pesannya ya. Baik, teman-teman setelah ini kita akan sharing, artinya secara grup kita akan sharing. Jadi di sesi sharing ini teman-teman bisa yang pertama mungkin menambahkan ya, atau mungkin teman-teman ada pengalaman, tetapi, pengalaman yang berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini, atau mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, boleh banget. Nanti, dari kita, dari teman-teman dari Promise, atau teman-teman yang lain juga yang mau berpartisipasi boleh. Setelah sharing, kita akan ada doa, jadi nanti teman-teman kalau ada pokok-pokok doa boleh juga disampaikan. Nanti kita akan, memfasilitasi untuk mendoakan, dan setelah itu kita akan foto bersama. Jadi jangan kabur dulu ya, teman-teman jangan leave dulu. Kita masih ada 3 bagian lagi, tapi tidak akan lama, paling sekitaran tidak lebih 10 menit. Baik, kita akan sharing bersama, tentu di sharing ini kita berbagi waktu ya teman-teman. Jadi more or less kita hanya paling banyak kita akan menghabiskan 1 menit saja. Baik, saya melihat ada beberapa teman yang juga baru bergabung, salam kenal, ada Bro Irwan. Hai Bro Irwan, salam kenal. Ada siapa lagi nih? Ibu Mima Hasibuan atau Sis Mima Hasibuan. Hai Ibu. Hai Sis. Ada juga, saya kurang tahu apa Sis atau Ibu ya. Saya panggil aja Sis aja ya. Ada keluarga almarhum Agesian. Oke. Ini Waalaikumsalam. mungkin nanti kita bisa kenalan lebih ini. Kalau tidak keberatan boleh juga di rename ya. Baik. Oke.